Menjadi seorang idola hari ini tentu tidak sama seperti 5, 10, 15 atau bahkan berapa puluh tahun lalu. Banyak orang yang masih bilang kita perlu menguasai musikalitas, entah itu nyanyi, entah itu penguasaan skill bermain instrumen. Ada juga tapi yang bilang bahwa kita perlu jago dance. Pokoknya balet dulu, terus habis itu baru kelas 5 SD les modern dance gitu. Wih, Yang modern kayak dance. girly Iya, gitu. iya. Modern dance kalau zaman gue dulu sebelum mulai leadernya begini-begini dulu, masih sama gak? Dulu enggak sih? Oh, Aku enggak. Emang gitu ya? Beda zaman ya. Nah hari ini gue udah kedatangan tamu yang bisa dibilang one package nih. Dia nyanyi, dia dance, dan dibilang pengalaman, dia pernah juga terlibat pengalaman di internasional. Dan added value lagi, masih belum selesai nih, dia juga aktif di layar kaca sebagai aktris lah ya. Entah itu series atau movie. So please welcome Gabriela Eka Putri. Hey. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Gue seneng deh kalau datang yang masih fresh begini nih, biar gue nggak terlalu hopefully gue nggak terlalu bahas yang berat-berat ya. Selamat datang Gabriela. Berarti Kak. tahun ini 22 tahun. Tahun ini 23. Oh 23. Iya. Tahun ini Dan 23. 23 itu berarti tahun dimana kita lulus kuliah ya. Iya. Iya 22-23 lah. 23. Iya, aku gap year soalnya. Oh gap year. Iya. Berarti kayak waktu pas lulus nggak langsung ambil gitu ya. Oke, karena sibuk. Karena sibuk. Dan gua nih udah tahu lu lama nih dari zaman awal-awal Indo Musikgram nih. Nyanyi dan kalau nggak salah dulu sempet sambil main gitar juga ya. Piano. Oh piano, iya. Piano. Nah ini yang pertama bikin lu kepengen upload konten di sosmed tuh apa atau siapa? Aku sendiri sih, karena aku emang apa ya, mungkin dari kecil tuh bawaannya suka perform. Jadi kayak di saat ada apa nih social media gitu kan hadir di dunia ini, aku kayak ngerasa itu adalah salah satu ranah aku untuk perform yang bisa dilihat orang gitu dan nyaman gitu, kayak aku bisa post yang aku kayak oke, aku udah pede nih baru aku post gitu. Jadi kayak emang enjoy aja sih bikin konten dan ngepost. Jadi kayak lumayan sering waktu itu ngepost. Banget, jadi gue inget banget nih apa namanya, lu sering banget bikin konten dan ngepost gitu ya. Cuma baru belakangan ini yang gue notice ya, maksudnya belakangan juga bukan kayak berapa hari atau berapa minggu, berapa tahun ini, tiba-tiba jadi lebih aktif lagi ngedance. Nah itu sebenarnya kalau kita tarik ke background sedikit, yang lu belajar formal tuh apa aja sih? Belajar ngeles gitu. Iya. Nyanyi aku belajar, Oke. nari juga sih. Itu sih, nyanyi, nari, piano. Jadi Kalau art gitu. dari umur berapa itu? Kalau nyanyi itu dari kelas 3, cuman emang gak yang rutin gitu. Jadi kayak misalkan beberapa tahun terus sempat berhenti, terus lanjut lagi gitu. Terus kalau nari tuh tadinya dari TK tuh balet dulu. Wih, iya kan? udah bisa yang begini apa? Enggak nyampe Kan balet apa? dulu. Ini kan kalau balet kan benar-benar bisa yang lurus Yang point ini. gini, Iya. aku belum belajar lagi, belum nyampe situ. Oke, Pokoknya oke. balet dulu, terus habis itu baru kelas 5 SD les modern dance gitu. Wih, Yang modern kayak dance. girly Iya, gitu. iya. Modern dance kalau zaman gue dulu sebelum mulai leadernya begini-begini dulu, masih sama gak? Dulu enggak sih, aku enggak. Emang gitu ya? Beda zaman ya. Enggak, jadi gini kan modern dance tuh kalau di sekolah suka ada lomba. Nah terus lombanya nih sebelum mulai ada leadernya kan. Leadernya kodenya gini-gini buat lagu yang dimulai. Masih sama gak sih? Kalau aku dulu kalau sebelum perform di bawah kayak gini. kodenya di bawah kayak ya biar orang musiknya lihat kan, biar musiknya di play. Okay. Iya. Gitu. Kalau betul buat musiknya. Nah kalau zaman gue nih di gini, chat gitu. Terus kadang adalah kayak delay gitu kan, orang musiknya nggak lihat kan, diulang lagi. Oh kalau lu di bawah udah ya? Di bawah. Oh berarti kayak makin tua makin naik, makin baru makin turun kali ya. Terus modern dance berapa lama tuh belajar? Belajarnya sih berarti dari kelas 5 SD, terus aku stop di kelas berarti 5 tahun yang ngelesnya. Wih, terus habis itu aku lumayan tuh. kayak ikut komunitas K-pop dance gitu. Okay. Iya, ikut komunitas K-pop dance di mana kayak setiap minggu tuh latihan. Terus kayak aktif lomba-lomba, tapi abis itu kayak aku setelah aku mulai aktif di acting, aku jarang bisa ikut kan. Jadi aku latihan-latihan sendiri dan bikin-bikin konten sendiri gitu. Oke. Nah tapi kalau ngelihat dari
latihan tadi katanya sekolah belajar vokal, instrumen dan juga dance gitu ya. Sebenarnya turning point kamu tuh yang akhirnya kan aku tahu kamu ikut Now United ya. Iya, Itu tuh turning point, bisa dibilang turning point kamu gak sih? apanya? Kayak tiba-tiba terlibat karena kayaknya satu Indonesia kamu doang nih yang Now berangkat nih. United. Iya. Iya, salah satu. Itu Gimana sih prosesnya itu? sebenarnya seru. Aku juga kaget banget ya. Tiba-tiba aku tuh, padahal aku udah acting kan. Terus habis itu, tapi karena aku ngerasa kayak aku tetap masih mau nyanyi sama nari juga, jadi aku tetap aktif aja post konten nyanyi sama nari. Mungkin dilihat sama mereka, terus habis itu mereka kayak nge-DM aku gitu. Mereka minta kayak boleh nggak kirimin video-video beberapa nari sama nyanyi. Terus Akun officialnya berarti ya? akun officialnya nge-DM aku, terus aku kirim, terus habis itu tiba-tiba mereka ngajak Zoom, terus dikasih tahu kayak oke, kita lagi ada acara bootcamp, kita mau kamu terbang gitu, salah satu perwakilan Indonesia gitu. Wih, luar biasa banget ya. Dan itu apa ya, outputnya berapa lama tuh diterbangin kemana? Ke Abu Dhabi, diterbanginnya tuh ke Abu Dhabi untuk 2 minggu sebenarnya. Cuman itu lagi zaman COVID Delta Kak. Jadi itu awalnya aku udah deg-degan banget takut nggak jadi karena tiba-tiba tuh harus ke negara apa dulu, abis itu karantina di situ baru bisa ke Abu Dhabi atau gimana gitu. Terus karena waktu itu Indonesia tuh kalau nggak salah zona merah gitu. Jadi kayak agak lumayan deg-degan di situnya. Tapi in the end kayak itu pokoknya beli tiket tuh kayak H- berapa, pokoknya mepet banget. Terus akhirnya nggak usah karantina gitu, terus diterbangin ke sana untuk 2 minggu latihan nyanyi, nari, udah. Terus habis itu bikin music video, bikin kayak song cover, terus bikin juga kayak performance video gitu. Oke. Nah kalau gitu berarti sebenarnya Now United itu adalah fase dimana sebenarnya lu tuh udah lagi sibuk acting ya? Baru banget nginjakin kaki di acting justru, Oh, baru oke. banget pas-pasan. Dan Series itu kalau kedua kalau aku. kalau acting itu nggak ada les-lesnya? Aku Emang awal mulai tuh nggak ngeles dulu, tapi setelah aku ngejalanin syuting beberapa judul baru aku ngeles gitu, kayak belajar sih kayak 10 kali pertemuan gitu, diajarin kayak teknik-tekniknya gitu. kenapa kamu ngerasa pengen ngeles? Karena aku suka belajar kayaknya ya, jadi aku karena aku suka belajar dan aku kayak pengen get better aja in what I'm doing, jadi kayak aku Oke. pengen learn something. Terus habis itu aku ngelihat beberapa aktor-aktor hebat yang aku syuting bareng itu kayak bener-bener keren banget dan aku pengen belajar kayak mereka gitu sebenarnya gitu. Kalau yang ngebedain dari bernyanyi, dance, acting, paling susah yang mana? Paling susah sebenarnya tiga-tiganya tuh kalau tergantung levelnya sih. Kalau misalkan dikasih ada aja susahnya gitu. Misalkan nyanyi ada part challengingnya, nari juga ada challengingnya, acting juga ada challengingnya. Jadi kalau dipilih paling susah sih, sebenarnya kayaknya semuanya ada kesusahan porsinya masing-masing gitu sih Kak. Coba deh, salah satu yang kamu belajarin waktu acting tuh kayak gimana sih? Wih, Aku belum tahu nih, kalau les musik, les dance aku pernah ngeliat lah. pernah kalau acting tuh aku 10 pertemuan, setiap pertemuan tuh beda-beda. Jadi awal-awal kayak ada imajinasi, ada belajar motivasi, bisnis acting gitu-gitu tuh banyak. Cuman yang aku benar-benar ngerasa sangat ngebantu aku itu eh, apa ya? Mereka tuh kasih aku les acting aku tuh ngasih aku kayak beberapa cara untuk masukin diri ke karakter dan kondisi dan emosi. Dan itu setiap orang tuh beda-beda. Dan mereka kayak nyari apa? Mereka kayak ngasih tahu. Jadi aku kayak bisa ketemu apa yang works best for me gitu. Gitu. Oke, berarti nggak sekedar reading script tapi dan reading script langsung kamu baca, tapi ada Nggak. proses untuk kayak semacam Iya. mengisi diri dengan sosok lain gitu ya. Iya. Agak Mengisi spiritual diri. juga ya. Bukan. Maksudnya kayak imajinasinya gitu. Paling susah menjadi sosok apa kalau acting? Kalau acting, Nah, kamu tuh Yang- biasanya jadi apa? Jadi yang antagonis kah atau dari pernah yang... dua-duanya sih, antagonis protagonis. Ini maksudnya paling susah tuh yang karakter-karakter Iya, yang aku pernah mainin. iya. Paling susah tuh jadi yang lebih ke sosok yang protagonisnya yang baik atau lebih yang jahatnya Aku gitu. tuh lebih gampang antagonis justru aku ngerasa. Oh gitu? Iya, kalau protagonis tuh sebenarnya bisa-bisa aja, tapi aku tuh kurang apa ya? Aku tuh susah banget. Aku pernah dapat karakter yang kalem gitu loh. Tapi itu kan beda banget sama aku aslinya. Jadi kayak agak susah ya gitu. Gitu Oh, sih. kamu aslinya nggak kalem. Enggak, maksudnya aku lebih
apa ya, aku lebih gampang masuk ke karakter yang bawel, bubbly gitu daripada karakter yang kayak diem gitu. Dan sekarang berarti udah berapa lama nih dari awal acting? Iya. Aku acting pertama kali itu 2020 akhir, jadi 2021 lah. 2021, sekarang 2024. 3 tahun lebih, 4 tahun. Gila ya, ini kehidupannya kalau bisa dibilang nih, content creator, musik, tiba-tiba acting, tiba-tiba Now United, balik acting lagi, dan tiba-tiba baru aja gue lihat di postingan IG-nya berapa bulan lalu, sign di Universal. Iya. Yang which is itu salah satu label terbesar di dunia lah. Itu juga gimana ceritanya tuh? Kenapa bisa sign Kayak, di iya, Universal? maksudnya apakah sebelumnya emang banyak yang kontak dan lu kayak nimbang-nimbang mana yang terbaik atau gimana? Ada beberapa sih yang kontak, cuman mungkin nggak sesuai sama visi misi aku gitu loh, apa yang aku mau berkarya gitu. Nah, si Universal ini ngajak aku ketemu awalnya lewat manajer acting aku, karena manajer aku mungkin udah kenal gitu. Terus habis itu ketemuan, terus aku dikasih dengar beberapa lagu yang kayak buat aku, terus konsep yang mau dibikinin buat aku kayak gimana. Terus aku kayak oke, ini sesuai banget sama yang aku pengen gitu. Kayak mereka mau bikin yang upbeat, terus yang sambil dance juga, karena itu cita-cita aku banget dari dulu. Kayak aku pengen banget bikin lagu yang aku bisa nyanyi sambil dance gitu. Oh, kalau yang lain nawarinnya lagu ballad? Yang lain iya kayak gitulah, gak ballad banget, galau lah gitu. Iya, lagu galau. Dan aku juga gak apa-apa sebenarnya lagu galau, cuman konsep intinya itu aku seneng banget dari Universal, kayak ya itu ada konsep nyanyi sama narinya bareng gitu. Oke. Mau tahu fun fact gak? Kan lagu kamu itu judulnya Me and You ya. Itu aku temenan sama produser si Roland. Iya. Jadi lucunya, jadi gini, Roland itu setiap acara di Singapura, jadi aku tuh rutin datang ke sebuah acara musik lah di Singapura ya. Ini bulan ini tanggal 7 nanti aku berangkat lagi gitu. Dia itu tuh fotografer di sana. Fotografer dan videografer. Jadi dia kayak selalu di hire sama eventnya untuk jadi tim dokumentasi. Suatu hari dia kayak, hey bro, hey gue kayak siapa nih anjing. Hey, oh ya ngobrol. Akhirnya dia cerita ternyata dia pernah ngurusin MV-nya With Genius. Dia ini terus tiba-tiba dia kayak bilang, bro, I also produce music bro. Terus gue kayak, ini bener gak sih nih orang nih? Kan megang kamera kan, bener gak sih? Oh iya boleh, kirimin lah kapan? Dia kirimin tuh. Terus di tengah-tengah dia kirimin, tiba-tiba bilang, bro, after this gue bakal rilis nih sama musisi Indo. Gue bilang, ya bener lo, gue bilang nih, jangan ngasal nih. Iya nih namanya Gak Beda Putih. Gue bilang, yang bener anjing. Terus gue bilang, iya dong bener dong. Jadi ya Roland itu kalau di Singapura yang aku kenal ya, dia videografer. Dia orang Singapura? Lo emang kamu gak tahu? Enggak. Lo kamu gak pernah ketemu sama dia ngobrol? Gak pernah. Oke, Gak jadi pernah. gimana tapi proses aku tahu kamu? dari social media. Oh, orang dia, Singapura. Iya. Oh. Dia aku nggak tahu dia orang Singapura atau orang Chinese ya, karena sih Chinese, Roland Lim kan. Cuma aku intinya dia Chinese yang aku kenal di Singapura dan ngomongnya Inggris, bukan orang Indo. Oh. Iya, you should meet him sih. Iya. Ya, karena dia berkali-kali kayak, wih ini karya gue nih, wih mantep lah bro. Mantep banget emang. Lu bisa aja lu, produser Indo aja nggak semuanya ada kesempatan buat rilis bareng kayak Universal gitu ya, terus make a debut sama lu gitu. Tiba-tiba dari Singapura nih antah berantah kan. Nanti gue bakal ketemu dia lagi tanggal 7. Iya. Salamin Kak. Iya. Tapi gimana proses untuk si Me and You ini nih, kenapa lu pilih jadi lagu gitu? Apakah memang dari sekian lagu lu paling suka lagu ini atau gimana? Jadi awalnya tuh ada beberapa pilihan lagu, terus aku tuh bingung antara dua lagu itu. Terus habis itu setelah banyak discussion sama Universal juga, akhirnya kita memutuskan untuk lagu Me and You. Padahal udah rekaman tuh lagu satunya lagi. Oh iya. Iya, udah rekaman dulu. Terus habis itu kayaknya untuk debut Me and You paling oke deh, karena nadanya melodinya banyak. Terus habis itu kayak range-nya luas gitu, terus abis itu upbeat-nya juga seru gitu. Ada beberapa kayak misalkan ada verse 1 sama verse 2-nya nadanya beda gitu-gitulah. Iya. Gitu. Nah kalau dari lagunya sendiri ini bahasa Inggris ya? Iya. Kamu emang pengen fokus ke rilis bahasa Inggris atau gimana? Sebenarnya itu yang aku ngerasa satu jalan banget sama Universal, karena aku emang dari dulu pengennya, iya aku suka banget karya-karya
lagu-lagu bahasa Inggris, tapi nggak menutup kemungkinan kalau someday aku bakal rilis lagu bahasa Indonesia juga gitu. Tapi kayak aim-nya itu emang pengen amin ya. Cuman maksudnya kayak kita berharap bisa menuju ke pasar internasional juga gitu, nggak cuma di Indo. Makanya kayak lagu Inggris gitu. For you, do you think it's important to be someone yang kayak kamu nih bisa dance juga? Karena aku lihat dance kamu nih, ya aku nggak bisa dance ya. Menurutku dance kamu jago, dan seperti yang tadi aku open di podcast ini nih, masih di Indonesia terutama masih sangat mengandalkan pokoknya musikalitas. Pokoknya yang penting suaranya bagus, jago bikin lagu atau ya lagunya liriknya senja-senja indie gitu, bisa tuh sukses dan emang terbukti banyak banget. Iya. Apalagi yang seumuran kamu, kayak misalnya kita bilang It Gitaf gitu ya, terus misalnya Nadine Amiza gitu. Tapi kamu muncul dengan skill yang bisa dibilang lebih kayak K-pop gitu loh. Iya. Dan look kamu sendiri juga kamu, menurutmu apa nih unique selling pointnya Gabriela Eka Putri? If you have to explain yourself as a product, As a product, Iya. oke, personal what branding nih ya. makes you stand out Apa among ya? others? Aku nggak tahu sih ya. Cuman ini kayak disemogakan saja. Iya. Kayak apa ya? Aku apa gimana gak? Aku kayak salting gitu kayak. It's okay lah, anggap aja gini, anggap aja ini acting. Iya. Act as your manager. Oke, ekspektasi. You're not Gabriela, Oke. kamu adalah manajermu. Manajer aku ya. Oke. Jadi Gabriela ini ceritanya lagi di rumah nih. Kamu lagi pitching nih, gue Pak Wisnu nih, bos Universal nih. Ya, oke. Gimana? Jadi- Kenapa gue mesti ambil lo jadi artis gue? karena Gaby ini ngelakuin tiga-tiganya gitu loh di art. Dia ngelakuin oke. acting, singing, sama dancing juga. Dan di Oke. Indo ini kan belum begitu banyak musisi yang sambil dance juga gitu. Jadi kayak mungkin ini akan menjadi salah satu yang baru gitu di permusikan Indonesia gitu. Oke. Ya oke. Nah, kalau gitu gue mau nanya, memang menurut Mbak manajer nih, kenapa emang market Indonesia nih lagi kepengen banget ada yang package-nya seperti Gaby atau seperti apa? Apakah demand-nya memang kamu memang udah tahu gitu banyak gitu atau gimana? Tetap jadi manajer. Tetap jadi manajer ya. Gimana? Kita tahu ya sebenarnya di Indonesia ini banyak banget fans K-pop gitu kan, banyak banget K-pop fans yang ya pokoknya suka K-pop idols lah. Mungkin dengan kemunculan Gaby ini, kok aku nggak bisa banget. Oke. Lanjut jadi Gaby sekarang. Ya udah, Gimana? jadi Gaby. Menurutmu kamu berarti pengen ngambil marketnya K-pop fans? Sebenarnya lagu ini tuh ada K-popnya, cuman ada westernnya juga kalau kakak denger. Iya gak sih? Kakak Iya. nanggapnya ada westernnya juga. Ada. Nah kita tuh pengen ngambil mix gitu loh kak. Jadi kayak ada nggak terlalu K-pop banget, cuman ada K-popnya, cuman ada westernnya juga gitu. Oh, Kayaknya oke. gitu. So far tapi ada ini nggak apa semacam mentor atau produser yang jadi pegangan kamu deh buat rilisan kamu ke depan? Kan ini anggaplah rilisan pertama ya. Untuk nextnya kamu bisa konsul sama siapa nih? Sama A&R sih, jadi Oh, kayak sama NR Universal. ya aku sering oke. ngobrol sama mereka gitu kayak next strateginya apa ya gitu-gitu. Mau lagu apa, mau lagu kayak gimana. Terus yang aku senengin tuh Universal itu kayak ngasih dengar aku lagu tapi nanya dulu aku suka apa enggak gitu. Jadi yang penting akunya suka dulu gitu baru kayak ayo gas gitu. Untuk dari apa namanya plan kamu sendiri, kan kalau kita bicara K-pop ya, kalau misalnya kita berlandaskan K-pop gitu, itu kan strict banget nih, strict diet, strict lifestyle, strict branding, strict in everything gitu loh. Ya. Kamu sendiri emang menjalankan hidupmu untuk membangun whatever the dream that you're building itu seperti apa? Gimana ya? Kamu nggak makan nasi kah? Enggak sih, aku sebenarnya makan makanan aja. Cuman aku Oke. olahraga juga. Cuman kayak Oke. misalkan kalau misalkan aku ngerasa aku udah lumayan naiknya banyak nih, aku mungkin diet gitu. Cuman kalau enggak kayak aku hidup biasa-biasa aja sih. Cuman yang penting Oke. yang aku tanemin dari K-pop industry yang aku jalanin sekarang tuh disiplinnya mereka sih Kak. Yang kayak mereka rajin banget. Bukan rajin banget, dedicated banget lah. Itu yang aku kayak oke, aku mau punya mentality kayak gini gitu untuk work hard for what I wanna achieve gitu. Nice banget nih.
Nah, kita sebagai apa ya? Ya mungkin selain sebagai kamu musisi, sekarang kamu udah regard sebagai musisi karena kamu udah rilis secara serius gitu ya. Kamu sendiri mendapatkan, ini mungkin pertanyaan yang gak semua orang bisa nanya ya. Sebagai Cindo, Iya. kamu sendiri merasa your Chinese race itu mendukung atau malah menghambat In music in your career, career ya? sebenarnya Apakah kalau justru kayak, wah gue justru naik banget gara-gara gue Cindo kak gitu, kayak gue malah jadi masuk ke sebagai yang unik di antara, atau jujur aja sebenarnya berat kak, gue tetap jujur kalau di acting itu sebenarnya kayaknya lumayan berat sih. oh iya, Iya, karena mostly kan jarang gak sih yang Chinese betul, Indo, ya iya. kan? Cuman I consider myself lucky aja sih, lucky enough buat kayak kebetulan waktu itu series aku emang nyarinya yang Chinese. Jadi ada pros and cons sih. Kayak kalau misalkan nyari yang Chinese saingannya segini. Cuman kalau misalkan mostly mereka nyarinya yang non Chinese gitu. Apalagi kayak film-film nyarinya yang orang mukanya Jawa atau apa kan kayak nggak masuk kan? Nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk kan? Ini masuknya kalau dapat karakter Mei Mei, Ling Ling, ya. Kayak susah untuk dapat karakter-karakter yang aku pengen banget sebenarnya coba karakter-karakter yang apa dari daerah gitu-gitu. Cuman kayak gak masuk gitu sama look aku, susah. Kalau untuk music sih sebenarnya aku ngerasa nggak apa ya, gara-gara aku Cindo di musik itu nggak sesusah kalau jadi Cindo in acting, ngerti gak sih kak? Maksudnya, Oh oke. iya gak sih? Gak tau sih, I just started music, jadi yang aku ngerasa sebenarnya itu. Bener-bener sih tapi Iya nggak sih? kalau ngomongin musik, ya terbukti kalau misalnya kita ngomong one of the most successful Chinese Indo sekarang di musik kan Brian ya, yang which Rich is Brian ya. dia sampai keluar gitu loh. Dan even satu lagi Warren juga kan Chinese Iya, Indo iya, gitu iya. kan ya. Jadi dan kalau kita lihat juga kalau dari musik kayaknya memang tidak pemilih itu. Iya. Apalagi kalau lagunya udah kena ya. Iya. Kalau acting itu yang memang aku nggak tahu. Iya. You know better lah di bagian itu. Nah, kalau musik kan kadang lagunya kena, looknya Chinese Indo ya oke Iya. lah, nggak pusing lah. Sebenarnya acting tuh cuman kayak susah nyocokin look aku sama peran yang gitu Iya, sih iya, kak. iya, iya. Karena memang kalau sutradara tuh ada beberapa yang memang looknya harus ya. Kayak kemarin gue juga lihat tuh ada audisi film kalau nggak salah ya dari IG. Dari persyaratannya harus Chinese Indo. Ada iya. Jadi kayak sekarang udah lebih terbuka gitu. Iya, Kalau ada. dulu kan persyaratannya kulitnya putih, kayak nggak disebutin gitu loh. Dan ya, gue happy to see you ini sih dari zaman dulu lo aktif di sosial media, bikin konten dan akhirnya sekarang sebenarnya tapi your biggest dream tuh apa sih? My biggest dream aku sebenarnya pengen banget. Aku pengen banget jadi performer internasional sebenarnya. Oh gitu. Pengen banget perform di ngeraih. Coachella gitu. Iya pengen banget sebenarnya. Tapi kayak itu my dream gitu. Berarti in short kamu sebenarnya pengen jadi musisi internasional. Iya cita-cita terbesar aku itu sih gitu. And menurutmu apa yang bisa di-provide dari your environment sekarang? Untuk bantu achieve my dream. Aku grateful banget I got to work with Universal di mana kayak visi misinya sama kan. Jadi kayak ada yang ngedukung nih dan ada yang kayak ada yang bantuin aku nyiapin lagu, pilih-pilih lagu. Sangat membantu sih sebenarnya. Tapi selain dari Universal, dari your parents, dari you came here gitu, apakah memang ini adalah common practice kamu gitu? Maksudnya your mom selalu ada di saat kamu ini atau Mostly kebetulan mama, lagi sempat aja? Enggak, mama aku tuh kalau dia bisa nemenin. Cuman kalau syuting tuh aku suka kasihan karena Iya lama ya soalnya. iya bisa sampai subuh gitu. Cuman kalau misalkan acara promo-promo gitu pasti mama aku selalu pengen nemenin gitu. Dia selalu sangat support sih. Mantap. Dari kecil. Bener-bener kayak dilesin semua gitu. Eka Putri soalnya anak cewek pertama. Tapi adik-adik cewek-cewek atau cowok? Cewek semua. Cewek semua. Cewek semua. Oh, oke. Berarti pas lah Eka Putri. Memang anak cewek pertama.
Anak cewek pertama. Ya ngomong-ngomong soal umurmu lagi nih ya. Umur 22, tahun ini 23. That's a market that everybody wanna win over. Iya. Jadi market Gen Z kalau bahasa orangnya, bahasa market Gen Z, market Alpha, karena millennials itu adalah generasiku, generasi yang udah menua lah, 30 plus, 30 itu something, generasi yang early parents, dan mungkin udah apa namanya orang-orang yang lagi membangun karir gitu. Sebenarnya kamu sendiri ngerasa your followers gitu ya, why they follow you? Kenapa ya? Sebenarnya aku ngerasa beda-beda sih mereka. Oke. The reason mereka follow aku. Pertama ada yang tahu aku dari series. Terus ada juga yang follow aku tuh dulu karena aku tuh suka update di story juga tentang kayak mental health gitu. Terus kayak tentang sering sharing, dan mereka ada beberapa yang aku tahu mereka kayak suka nih sharing-sharing kayak gini. Terus ada juga yang karena apa ya? Karena suka K-pop. Makanya follow aku karena aku sering cover K-pop. Suka musik juga. Iya, kayaknya gitu deh kayaknya. So in short, apakah menjadi seorang multi talent itu adalah hal yang kan kamu aja 23 ya. Berarti kan kita bisa bilang followers kamu nih most likely di bawahmu nih. Iya benar. Nah, Most berarti apakah itu jawabannya adalah they like someone who's multi talented atau gimana? Amin ya. Nggak tahu, semoga sih. Aku juga pengen tahu soalnya. I'm learning how to win over the market, how to win over Gen Z and Gen Alpha. Why? Karena kan follower kamu 1 juta. Nah itu kan nggak singkat lah, nggak gampang gitu ya. Iya. Menurutmu the biggest reason they follow and they stay in your social media itu why? Apa ya kak? Mungkin karena aku aktif dan konsisten, dan ada beberapa sih ini yang kata-kata orang yang masuk ke DM aku ya. Ya, Mereka boleh. bilang mereka suka banget karena mereka ngelihat growth aku dari dulu. Ada juga kan yang nge-follow aku dari dulu. Jadi mereka ngelihat growth aku tuh mereka seneng, enjoy gitu loh. Kayak aku ada sesuatu yang baru, project terus yang mereka kayak ikut seneng gitu. Makanya mungkin mereka ikutin perjalanan aku gitu. Nice banget deh. Tapi kamu sendiri sebenarnya kalau memang pengen ngerilis lagu bahasa Inggris, kamu sendiri emang berkomunikasi dengan followers menggunakan bahasa Inggris kah? Kadang iya. Semenjak aku Abu Dhabi itu sih kak, aku mulai kayak oke, aku coba bahasa Inggris karena Semenjak Abu Dhabi loh. Padahal bisa loh semenjak Now United. Semenjak Abu Dhabi. Karena aku ingetnya tuh tempat. Semenjak Oke, Now oke. United itu aku mulai kayak komunikasi pakai bahasa Inggris karena kayak oke, ini kayak ada next step gitu untuk menuju ke mimpi aku gitu loh. Jadi kayak oke, ayo kita lumayan seringin gitu. Oke, berarti lebih ke typing atau ngomong? Typing sih. Oke. Aku jarang ngomong di story. Paling kayak jarang ngomong. Dulu sering, Oh. tapi sekarang udah jarang. Oh kenapa gitu? Karena dulu kan Proses pendewasaan? karena dulu tuh aku ngepost apapun yang kayak whatever comes to mind. Terus Iya, abis itu iya. sekarang tuh aku ngerasa kayak nggak semua hal tuh harus dipost di social media gitu kayak. Oh no. Iya, ya itu sih. itu proses kamu lebih mendewasa, jangan cepet-cepet. Oh ya? Iya sumpah. Itu Gue kayak gitu. Oh iya. Gue gara-gara kayak gitu gue jadi nggak relevan. serius. No, jangan kecepetan. Iya, aku tetap ngepost di feed Nah, sih. iya. Cuman aku jarang ngepostnya tuh jarang kayak ngebacot aja di story gitu. Gue dulu I've been there ya, maksudnya yang aktif banget ya yang pakai dikit-dikit ketemu orang story Iya, gitu iya. kan ya, dan selfie cam is my best friend. Dan after like several years kayaknya nggak perlu semuanya. Dan lu tau gak, semenjak gue berpikir kayak gitu, even when I started to think like that, kayak everything gue jadi normie. Gue jadi kayak orang biasa yang iyalah nggak usah di post lah apa segala. Oh iya. No. Iya, Jangan iya. dulu, nanti Jangan aja. dulu ya. Like hold for another 5 to 10 years. Masa sih? Tapi aku takut. Tapi kan bener dong, gak semua hal harus di-post. I know that Iya part kan? is correct Bener ya. kan? Cuma maksudnya the more apa ya? Semakin harus narsis terus gitu ya. Semakin kamu think bahwa kayaknya itu kayak jadi mature gitu loh, dan ketika mature nih kayak orang jadi lebih mana nih kak? Aku pernah nggak ada yang mana nih kak? Kok nggak post story? Nah itu. Iya, itu sih. That's the thing. Ketika kita jadi lebih thinking,
kita tapi ya no 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 Iya. nggak itu gue hanya menyampaikan pendapat. Iya. Terus kenapa kakak nggak coba lagi buat kayak Nah ini kenapa tadi gue bilang jangan langsung. Karena ketika lo udah nyampe ke sini, bahwa dalam artian udah kayaknya nanti aja deh, nggak Iya. usah semuanya. Mau balik tuh susah banget, Masa sih? sumpah. Oh ya. I mean if I met you like 5 lah, 8 years ago, 7 years ago waktu pas awal Indo Musikgram, I definitely like, weh, Iya. Gabriela Eka Putri lama gak ketemu brother gitu misalnya, iya apa kabar gitu. Nanti kita talk ya, nanti kita podcast ya, oke siap gitu. Sebelum gue cabut ke dalam tadi, tapi kan tadi enggak. Iya. Kayak, weh apa kabar, kayak, Iya. karena gue kayak, ya ini kan yang normal ya gitu. Oh. Gitu, dan susah banget mau balik. Kayak, Oh. gue berusaha untuk misalnya, oke gue mesti pos-pos lagi nih. Keluarin kayak, nanti deh. Tapi serius deh, kalau ini sinyal lagi nih aja. Your fans ada banyak yang nanya kayak, kak gimana kak kabarnya upload story ya. Iya. Nah kalau banyak it's a sign. Iya sih. Tapi cobain deh ketika nanti lo udah misalnya udah kebiasaan untuk enggak gitu kayak tadi yang lo bilang, mau balik lagi susah loh. Iya. Kayak lebih. Iya, I mean I still post sometimes, tapi nggak sebanyak dulu. Dulu tuh aku bisa nge-spam sampai kayak semut gitu loh story-nya. Tapi do you ever think about this kayak mungkin gak sih kayak itu yang bikin orang tuh stick with you gitu loh. Mungkin sih. Kayak itu yang bikin orang jadi Iya. 1M followers you dan Mungkin ya. tapi ketika kita change to somebody else kayak Iya sih. lo kok kan aku suka kakak yang Yang dulu. Tapi aku takut banget. Kakak pernah takut gak sih kayak kakak share too much sampai akhirnya kalau misalkan ada sesuatu takut itu jadi bumerang. Ngerti gak sih? Kayak kok kayak gini, lu pernah ngomong kayak gini? Itu tuh yang aku takutin. Nah kalau Aku takut itu jilat udah sendiri gitu loh. itu mungkin ini apa namanya itu mungkin the double edge of social media ya. Kayak pedang mata dua. Iya. Jadi we gain a lot, we also suffer a lot. Gitu. Iya. Dan sometimes pasti kan sebagai at times kita mungkin ketika kita mau tidur atau ketika kita unwinding, gue kok kayak belum terlalu hidup ya hari ini ya kayak kebanyakan di sosmed gitu. Tapi that's the double edge kayaknya. Iya, You gain a lot. I Iya, mean like benar. what you get from the day one until today kan lu bandingin sama yang kayak lu juga nih ya. Semua speknya sama deh. Dengan Cindo dance nyanyi dan with quality face like you and body like you, tapi nggak aktif sosial media, pasti kan beda hasilnya. Iya. Jadi kayak ya itulah itu pedang mata dua lah. Iya sih benar. I mean like ya kalau itu mungkin ya kita memang yang harus lebih hati-hati aja dalam berkata. Iya. Atau ya ini apa sebelum post lihat dulu. Aman nggak layak ya? Aman nggak ya? Oke enggak gitu kayak ulang gitu. Oke enggak kayak ya gitulah. Iya benar sih. Ya gue happy banget sih bisa ngobrol dengan karena apa ya? Karena gue jadi berasa kayak gue jadi belajar lagi gitu. Apalagi gue setiap ngobrol sama teman-teman yang definisi Gen Z gitu ya. Tapi sebenarnya your biggest idol, ada gak sih your biggest idol in your career gitu? Aku Kayak suka banget Blackpink. Blackpink aku suka banget. Itu kayak spesifik ke salah satu membernya atau empat-empatnya? Jennie aku suka banget. Aku suka banget karisma dia di panggung. Gaya dia sehari-hari juga kayak keren banget. Stage presence-nya tuh bener-bener keren banget. Suka banget. Itu kalau K-pop ya, dari K-pop. Kalau misalkan gak K-pop, aku suka banget sama Sabrina Carpenter, sama Olivia Rodrigo, sama Billie Eilish. Oh, oke. Kayak Gen Z banget ya. Kamu tapi aku pengen tahu deh kegiatannya Gen Z itu kalau lagi galau tuh who do you listen to? Olivia Rodrigo. Kakak dengerin lagunya Olivia gak? Aku pernah ada yang dia covernya lagi tiup bubblegum itu bukan sih? Masa sih? Yang mana ya? Aku di research. Kok Olivia Rodrigo. gue jadi sanksi yang gitu ya? driver's license. No. Aku pernah lihat Twitter. ada satu album dia yang bentar. Guts ya? Pokoknya yang dia ngelihat ke arah kayak begitu loh. Tapi itu harusnya dia deh. Dan gue mau Harusnya ngetik dia. tiba-tiba lagi nggak bisa Nah, nih. yaudah.
Yeah, but anyway, iya. I don't listen to her at daily basis, but I know her. Iya, Gimana, aku gimana, tuh suka gimana? banget lirik-liriknya Olivia tuh kayak dia bisa mewakilkan seluruh Gen Z kayaknya. Sampai waktu itu ada kayak Why? kayak Why? ada sampai ada yang bikin tren gitu kayak Olivia tuh kayaknya sebelum nulis lagu kayak taruh kamera di kamera kamar kita deh karena dia tahu word by word kayak mewakilkan apa yang kita go Oh ini, through. sorry, bukan bubblegum, tapi mukanya dicat. Oh iya 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 iya. iya. Soalnya dia lagi, iya, iya. gue ingetnya kayak apa dia lagi Bubblegum, bubblegum ya? Iya ini nih, I know iya. this album. I know this album. Lirik-lirik dia menurut aku kayak sangat jujur dan mewakilkan banyak banget orang. Oh ya. Jadi kalau aku galau si Olivia gitu. Kalau why Billie Eilish? Billie Eilish tuh Demen dari zaman apa? Bad aku Guy? ngikutin banget. Iya, aku kakak tahu apa di channel Vanity Fair tau gak sih Oke. yang dia comparison dari tahun ke tahun di interview. Aku suka banget liat growth dia. Karena dia benar-benar kayak yang kayak happy terus tiba-tiba dia di lowest point terus sekarang dia kayak bangkit happy lagi gitu. Aku suka banget. Aku pernah lihat yang perjalanan dia surprising fans. Iya Yang dia ya. pakai jaket hijau kalau nggak salah yang dia disguise as one of the fans. Tiba-tiba ternyata dia adalah Iya. si Billie Eilish gitu. Iya, aku suka banget. Kayaknya agak humble ya kalau lihat dari apa namanya dari kejauhan gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau kamu lebih suka apa liriknya dia atau pembawaannya dia Billie atau gimana? Eilish, aku perjalanannya aku suka banget sama lagu-lagunya enak-enak banget. Lagu-lagu yang Oke. apalagi yang terakhir-terakhir yang kayak Barbie, What Was I Made For, terus itulah album terakhir dia aku suka banget. Oke, thank you for sharing with me. Mungkin my last question nih, Gabriela. Kamu dipanggilnya apa sih, Gaby? Gaby. Gaby, oke Gaby. Kepanjangan juga Gabriela. My last question, do you have a formula to create your own success? If someone's watching this, hearing this di kamar, perempuan seperti kamu dan dia lagi kayak clueless, aduh aku mau jadi apa? Aku gedenya mau jadi apa? Aku pengen sukses, aku punya talent gitu. Formula sukses tiap orang aku percaya selalu berbeda-beda. So what's yours? Menurut aku sih jangan nunggu sampai apa ya, jangan nunggu tapi lakuin aja. Jadi kan banyak orang yang kayak nanti deh kalau gue udah nikah gue gini, nanti deh kalau misalkan gue udah happy baru gue kayak gini. Tapi kayak lo nggak bakal achieve titik itu kalau lo nggak ngelakuin apa-apa sekarang. Jadi kayak lakuin apa yang pengen lo achieve itu sekarang. Kayak misalkan small steps aja nggak apa-apa, cuman lo tahu menujunya kemana gitu. Paling Oke. gitu sih. Walk the talk, karena gue bisa memverifikasi omongannya Gaby nih ya, maksudnya Iya. karena gue liat lu bener-bener bikin dari dulu sampai sekarang. Mungkin kayaknya dari Indo Musik Gramada lu udah aktif kayaknya 2014 kalau gue nggak salah ya. Iya, 2014 lu udah bikin-bikin video gitu. Jadi memang menurut gue bantu summarize, walk the talk. Dalam artian ketika tadi Gaby bilang mulai, ya definisi mulai memang dilakuin ya. Bahwa lo harus mulai, lu mulai bikin konten aja baru mulai diundang Now United 2021 kan. Iya. Dan dari bikin konten di 2014 atau 15 atau 16 baru desain Universal juga 2023. Iya. Yang which is almost 10 years. Jadi menurut gue sih ya just start. Yes, benar. Jangan peduliin kata-kata orang. Wes itu dia Gaby. Semoga sukses dan apakah ada upcoming release atau masih ini dulu masih promo Me and You? Masih promo, cuman I'm working on something juga. Jadi kayak ntar tungguin aja update-nya di Instagram atau social media aku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Sobat Musik. Bye bye.